Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku, teman-teman sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali untuk sekiranya mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi melukiskan kepada kita berkaitan dengan panggilan seorang Lewi yang dikenal sebagai pemungut cukai. Dalam pandangan orang-orang Yahudi, secara khusus ahli-ahli Taurat maupun orang-orang Farisi, Lewi yang adalah seorang pemungut cukai itu dipandang sebagai orang berdosa. Sebab mereka itu bekerja bagi orang-orang Romawi yang dalam konteks pemikiran mereka, orang-orang Romawi itu adalah bangsa asing ya, yang menjajah bangsa Yahudi. Dan dalam pemahaman mereka, bangsa asing itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, mereka itu dianggap sebagai orang kafir. Nah, para kaum Lewi ini atau orang-orang Lewi yang bekerja dengan mereka itu sudah terkontaminasi ya menurut mereka oleh pengaruh dari orang-orang kafir itu, sehingga mereka pun dikategorikan sebagai orang berdosa. Mungkin lebih dari itu penjelasannya, tetapi yang pasti bahwa orang Lewi atau pemungut cukai itu dianggap sebagai orang berdosa karena mereka sudah bekerja bagi orang asing. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus memanggil orang Lewi mengikuti dia, tanpa berpikir panjang dia mengikuti Yesus. Tentu di sini mungkin ada suatu gerakan dari dalam diri si Lewi tadi, sehingga dia tanpa berpikir, tanpa berkata-kata lagi langsung mengikuti Yesus. Bisa jadi bahwa sang Lewi itu sudah mendengar banyak tentang Yesus ya, atau sudah menyaksikan sendiri tindakan-tindakan mujizat Yesus, pengajaran-pengajarannya dan sebagainya. Sehingga ketika Yesus memanggil dia, mungkin dengan senang hati dia mengikuti Yesus. Sehingga kita bisa melihat tadi atau mendengarkan tidak ada kata-kata pun yang diucapkan atau yang disampaikan oleh Lewi, tetapi dia langsung mengambil sebuah tindakan mengikuti Yesus. Dan sang Lewi pun mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Nah, disitulah timbul persoalan dari orang Farisi ya dan ahli-ahli Taurat tadi. Mengapa Yesus makan bersama dengan orang berdosa? Nah, di sini kita bisa mengerti ya. Jadi orang Lewi itu dianggap sebagai orang berdosa. Tetapi Yesus menjawab mereka bahwa Yesus datang bukan untuk orang benar ya. Orang benar dalam arti ini ya, mungkin konteksnya itu orang seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu ya, yang menganggap diri benar ya. Tetapi ia datang untuk orang berdosa. Nah, di sini teman-teman saudara-saudariku yang terkasih ya, kita bisa masuk pada pemahaman
bahwa memang Yesus itu datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, menyelamatkan manusia yang berada di dalam kegelapan berpikir akan kebenaran. Ya, termasuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu sebenarnya. Nah, di sini juga kita bisa memahami bahwa memang Tuhan itu datang untuk semua orang, ya. Siapapun yang mau datang kepadanya, Yesus terima dan merangkulnya. Termasuk tadi orang-orang Lewi itu, ya, atau orang-orang yang makan bersama dengan Yesus. Jadi bagi Yesus tidak ada ruang pembatas antara dirinya dengan siapa saja yang mau datang kepadanya. Sahabat-sahabatku, teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu mencap orang Lewi itu sebagai orang berdosa, ya. Bukan karena mereka menemukan bahwa orang-orang Lewi memang, atau orang-orang yang bekerja untuk orang Romawi itu memang berdosa, ya, atau mereka tidak menemukan fakta yang sesungguhnya apa yang mereka lakukan. Tetapi itu hanyalah sebuah perspektif mereka, ya, atau dugaan-dugaan mereka bahwa mereka itu bekerja bagi orang Romawi, ya, sudah melakukan tindakan-tindakan pungli misalnya, tindakan-tindakan pemerasan dan sebagainya. Kita tidak tahu apakah mereka bisa sampai ke situ sehingga menimbulkan penilaian seperti itu. Tetapi intinya bahwa mereka itu sebenarnya hanya mencap, atau hanya menghakimi mereka sebagai orang berdosa tanpa ada suatu fakta yang menunjukkan hal itu. Atau juga di sisi lain bahwa mereka itu seolah-olah menamakan diri sebagai Tuhan. Terkadang mungkin dalam kehidupan kita, kita juga seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, ya, mencap sesama kita sebagai orang berdosa, atau menghakimi mereka sebagai orang berdosa tanpa kita menyadari bahwa kita juga ini adalah orang berdosa. Di bacaan Injil lain Tuhan mengatakan bahwa cungkilah dulu balok yang ada di matamu sebelum engkau mencungkil atau melihat balok di mata saudaramu. Apa yang mau dikatakan? Bahwa kita semua ini di mata Tuhan tidak ada yang sempurna, ya. Kita semua adalah berdosa, orang berdosa. Tidak ada yang terluput dari dosa itu. Meskipun itu hanya sebuah kecenderungan, tetapi kita dikategorikan sebagai orang berdosa. Nah, yang paling penting dalam hal ini adalah bagaimana kita menerima diri kita yang berdosa itu, dan juga menerima yang lain, membangun sebuah persaudaraan, membangun sikap tobat yang baik, yang terarah kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya kita pun bersama-sama menuju jalan yang sama, yaitu jalan menuju Tuhan. Dan momen Prapaskah ini merupakan momen yang baik untuk kita. Gereja sudah menyediakan kita sebuah ruang, menyediakan kita waktu untuk berbenah diri, untuk mengakui dosa-dosa kita dengan berpuasa, dengan bertobat, berdoa dan sebagainya. Dan dalam gereja Katolik, sakramen pertobatan itu disiapkan untuk manusia atau orang yang percaya kepada Yesus mengakui dosanya. Di hadapan Allah, kita mengakui dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya. Disitulah dalam sakramen pertobatan itu, melalui gerejanya, Allah mengampuni dosa setiap umatnya yang datang mengakui dosanya di hadapan Allah sendiri. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita di masa Prapaskah ini terus membangun sikap tobat agar kita tidak mampu, agar kita itu mampu untuk menyadari kedosaan kita, dan juga agar kita tidak main hakim sendiri untuk menghakimi orang lain atau untuk mencap orang lain sebagai orang berdosa, tetapi bersama-sama membangun sebuah sikap tobat, membangun sikap persaudaraan menuju kesempurnaan hidup di dalam Allah, di dalam Yesus sendiri yang akan bangkit untuk kita semua. Semoga